suffer, no, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. You think I'm such a happy person? No, you are wrong by saying my laughter is louder than you. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than you. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than you. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. Assalamualaikum, halo guys. Kami dari mahasiswa Unberba, Universitas Prawira Purbalingga, Prodi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknik. Perkenalkan, saya Dikri Ramadan, selaku Ketua Kelompok 3 mata kuliah pengantar agribisnis, dengan anggota sebagai berikut. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Aziz Baju Pratama. Saya salah satu anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelompok 3. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizky Hidayat, salah satu kelompok 3. Hai, saya Yanor Fatma Rizkyani dari kelompok 3. Muslim. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziz Baju Pratama dari mahasiswa Unberba, Universitas Prawira Purbalingga, Prodi Agribisnis. Mohon izin Bapak, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Pertama, nama Bapak siapa nih? Rekso Pranoto. Baik, Bapak Rekso, dengan Bapak Ya. Rekso. Usia Bapak 67. 67. Udah termasuk usia lanjut nih Pak nih. Udah tua. Terus alamatnya Bapak? Desa Brobot, RT 1, RW 1, Baik. Kecamatan Bojongsari. Oke. Terus ini Bapak memulai usaha bertani cabai itu kalau boleh tahu dari tahun berapa dan berapa lama gitu Pak? Ya, 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu. kurang lebih. Berarti 5 tahun tahun yang lalu. 2016-an. Sekitar ya. Tahun 2016. Selanjutnya, kenapa Bapak menggeluti bertani di tani cabai? Ya kalau dihitung-hitung modalnya sih banyak, sekarang ya. Tapi kalau kebetulan ya hasilnya juga lebih baik daripada tanaman yang lain, palawija ataupun padi itu lebih baik cabai. Jadi lebih menguntungkan Iya, seperti lebih ini Pak. menguntungkan ya. Selain itu, luas tanah yang Bapak garap itu berapa Pak? 4.200 meter persegi. 4.200 meter persegi. Baik. Selanjutnya ini Pak, dalam penggarapan lahan itu Bapak seperti apa? Bagaimana caranya? Terus bagaimana perawatannya? Seperti itu. Gitu ya. Nggih. Jadi setelah panen padi itu dibikin apa? Bulutan di sini itu apa? Tumpukan-tumpukan begini loh. Iya, Dibikin Bapak. ondokan-ondokan tanah.
gundukan seperti itu gundukan Pak. tanah ya. Setelah itu dikasih pupuk. Dikasih pupuk. Kadang-kadang ada pupuk kandang dan dari apa ini kimia ada Ponska. Ponska. Setelah itu terus ditutup dengan mulsa. Mulsa. Ini mulsa plastik ini yang Iya Pak. iya. Selanjutnya Bapak kan sudah termasuk usia lanjut nggih Bang nggih. Karyawan yang ada di sini sekiranya itu berapa ya Pak kira-kira? Ya 3 orang itulah untuk tiap harinya. 3 orang. Iya. 3 orang itu tetangga atau keluarga? Tetangga, Tetangga. ya saudara juga. Iya Bapak. Nah, selain itu jenis cabai yang Bapak budidayakan itu cabai apa saja Pak? Laba atau lado baru, Iya. lalu jenis lokal. Oh iya. Yang kali ini loh. Dalam pemasaran cabai ini Bapak itu pemasarannya kemana saja kalau boleh tahu? Istri kan jualan juga di pasar, Oh, jadi seperti yang itu. istri yang menjual di pasar. Oh, Kan juga di pasar ada sayur, ada sembako itu sekalian dibawa itu ke pasar. ini Pak, kesusahannya atau kesulitannya di bertani cabai itu apa Pak? Kalau musim sekarang ini musim penghujan sangat sulit, betul-betul ekstra pengobatannya. Kalau musim kemarau sih mendingan, hamanya itu enggak terlalu kayak musim penghujan ini kan. Itu ekstra hati-hatilah pengobatannya rutin juga. Berarti itu termasuk ke dalam menjaga kualitas cabai juga pemupukannya harus rutin ya Bang? Ya itu ya ada waktunya lah pemupukan, waktu dipupuk ya dipupuk, terutama itu untuk apa? Menghindari atau mengendalikan hama-hamanya itu. Baik Pak. Selain itu hama atau penyakit yang sering kali menyerang itu apa saja Pak? Ya ada ulat, lalat buah ya. Lalu ada apa itu yang kecil-kecil itu. Ya sekitar itulah. Ada ulat, lalat buah, lalu apa? Ya ada belalang juga lah. Lalu ada apa itu? Yang apa serangga-serangga lainnya juga ada lah gitu. Baik Pak. Ini kan dalam bertani pasti tidak selalunya mendapatkan keuntungan gitu Pak. Betul. Ada kalanya petani juga mendapat kerugian. Nah, dalam mengatasi kerugian itu Bapak menggunakan cara apa Pak? Kita berusaha maksimal ya. Namun ya Allah yang menentukan rezekinya ya. Iya Pak. Ya sudah usaha maksimal, kita tinggal apa istilahnya ya tawakal kepada Allah. Namun untuk sampai sekarang ya yang istilahnya fatal ya belum pernah. Belum pernah. Tapi Alhamdulillah. walaupun 50% ataupun 60% itu tetap masih ya balik modal, setidaknya balik modal dan untung juga gitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Ini Pak, selain itu dalam 1 bulan nih Pak, dalam 1 bulan itu Bapak bisa panen cabai itu berapa kali Pak? Kalau musim sekarang ini penghujan, untuk menghindari hamanya juga malah setiap hari entah berapa kilo saya petik yang merah. Sudah ada 10 kali ini lah, udah ada 10 kali ya, walaupun hasilnya nggak maksimal karena banyak yang rusak ya. Karena hujan juga ya Ya Pak. karena hujan, cabenya kan banyak yang rusak, makanya tiap hari saya petik ya entah dapat berapa gitu. Terus ini Pak, dari pertama awal Bapak menanam sampai pohon tersebut atau pohon cabai itu berbuah itu berapa bulan Pak Ya menunggunya? sekitar 80 hari. 80 hari. Iya. 3 bulan kurang ya Pak? Kurang, ya. 3 bulan kurang. Lalu misalkan ada panen raya ini Pak, panen raya sekali panen, maksudnya kalau misalkan berbuah terus merah semua, itu sampai berapa kuintal atau sampai berapa puluh kilo, berapa ratus kilo seperti itu Pak? Kalau sedang yang baik keadaannya normal, subur semua baik tanamannya, itu kalau tanah 4.200 meter persegi tadi ya, Iya Pak, betul. itu sekali petik bisa 3 kintal, ya 2,5 kintal lah, 4 hari sekali. Kalau keadaan normal baik lah begitu maksud saya. Iya Pak. Untuk jenis-jenis yang Bapak tanam tadi kan ada cabai apa saja itu 2. Nah, harga dari Bapak untuk ke konsumen itu berapa Pak? Untuk sekarang sih sampai ya
35-40 lah kurang lebih. per kilo Pak. Iya. Nah selain itu harga di pasaran biasanya kisaran berapa ya Pak? Di pasarnya lebih Mahal lagi iya, ya Pak. lebih mahal, ada 45, ada berapa itu. Kemarin ada cabai rawit juga laku berapa itu, tanaman hijau bukan yang merah itu. Oh iya. Juga ada. Bapak juga pernah menjual ke pengepul atau semacamnya? Ya pernah. Nah dari Bapak kira-kira tahu enggak kalau misalkan Bapak sudah jual ke pengepul, nah dari pengepul ke konsumen itu berapa kira-kira Pak? Numpang hasilnya gitu. Iya betul. Ya paling sekitaran 3.000, mungkin 5.000 gitu 1 kilonya. Ada yang ya tergantung lah situasi apa pasaran lah. Kadang-kadang malah diturunkan dari modal karena terlalu banyak udah lajur dibeli ya situasi pasar lah. Oh seperti itu. Selanjutnya ini Pak, ini yang biasanya jadi momok di masyarakat ya Pak. Kan harga cabai kadang melonjak tinggi itu Pak, melebihi dari bahan-bahan pokok atau melebihi dari sembako-sembako yang lain. Itu menurut Bapak itu faktornya itu apa Pak? Faktornya apa? Ada yang gagal panen ya. Gagal panen artinya tanaman nggak jadi. Berarti kan konsumsi membutuhkannya itu kurang, terlalu kurang. Pak. Kalau kurang otomatis harga naik begitu. Jadi banyak hambatannya juga ya Pak jadi petani cabai. Nah ini Pak, terus selain itu mungkin kalau misalkan masyarakat kan pasti butuh solusi nih Pak ya Pak. Bagaimana caranya cabai itu harganya tetap stabil seperti itu. Kira-kira kalau menurut Bapak dari pandangan Bapak sebagai petani cabai itu solusi nyata untuk menurunkan harga cabai itu apa Pak? Kalau pengalaman saya pasar Mas, kalau barangnya banyak ya otomatis nurun. Ada kebutuhan loh. Iya. Katakanlah pasar membutuhkan 10 kilo 1 kintal ya. Iya, Pak. Barang ada cuma 50 kilo atau otomatis dengan ini naik sendiri. Dan sekarang komunikasi sudah lebih lebih gampang canggih ya. Iya, Pak. Jakarta sini enggak Sony sudah nyampe tahu sana berapa sini berapa sudah Betul tahu sekali, semua. betul Iya. Pak. Yang dari pusat gunungan pertanian namanya ke kota udah Iya Pak, betul. Terus dari yang saya tahu ini Pak, kan kadang ada juga waktunya, ada masanya cabai itu harganya benar-benar turun drastis itu Pak. Kan sebagai petani yang sudah menunggu lama dan berpikir bahwasanya cabai itu bisa terjual dengan mahal atau terjual dengan harga tinggi, tapi kok tiba-tiba harganya itu turun. Nah, bagaimana solusi nyata dari petani apabila harga itu turun drastis Pak? Kalau saya namanya orang petani ya kecil-kecilan lah, yang ikuti pasar aja lah apa adanya, nggak bisa main-main saya cara trik-trik begini tidak bisa. Ya ikut pasar saja lah. Baik. Berarti intinya seperti apa pasar ya? Yang ikuti yang itu didapat nggak petani bisa ngatasi itu, saya nggak tahu caranya. Baik Pak. Ini cukup Pak pertanyaan dari saya. Semoga apabila saya dalam berbicara banyak salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah Bapak tanam, yang sudah Bapak rawat bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari mahasiswa Universitas Purbalingga juga, jurusan agribisnis semester 2. Kebetulan ini ada tugas mengenai ini survei pasar cabai sekarang. Kebetulan lagi naik loh Pak. Ini perkenalan, nama saya Diki Ramadan yang ditemani oleh teman-teman saya nanti belakang. Sebelumnya mau menanya nih nama Bapak siapa Pak? Pak Marsono. Alamat atau sisa apa orang salah ya? Ini aja ya. Ya Pak Marsono ya. Alamatnya ya Karangreja Kotasari. RT RW-nya RT 10, RW-nya 5. Kotasari Pak. Kan sebagai penjual cabai Pak.
ini kiranya lama berjualan itu udah berapa tahun? Ya kurang lebih hampir 20 tahun lah. Udah lama ya Pak? Ya, mungkin ya sekitar segitu lah. Ya untuk posisinya untuk yang sapi itu udah jualan sekitar berapa tahun Pak? Ya, ya dari dulu itu, dari mulai itu. Ya, jualan dari dulu. Kalau dulu lagi murah sih ya awalnya ya sedikit lah. Sekarang tapi lagi mahal ya lumayan lah. Bisa sekarang kurang lebih kan 50.000. Kemarin mau sampai 60.000. Sekarang agak turun. Cabai rawit juga. Terus untuk ini kan juga penjual nih Pak, harga cabai tengkulak itu berapa Pak? Ya kurang lebih ya 35-an 40 lah sekarang kayak per kilonya ini. Terus kita tengkulak mungkin 35 lah. Ya, cabai merah keriting. Kalau ya sekitar 35-an ya. Kalau saya sih ngambilnya itu 40.000. Udah secara ngepang lah. Udah apa? Cabang caranya ngambilnya ke pedagang ya, tidak langsung petani sih. Kalau petani mungkin sekitar 30 sampai 35 itu tidak tahu. Cabai kan harganya kadang naik kadang turun ya Pak. Itu apa sih yang menyebabkan harga tersebut naik maupun turun gitu Pak? Ya mungkin ya keadaan barangnya yang mungkin berkurang atau gimana itu, mungkin karena gagal panen atau mungkin apa istilahnya itu kan kemarin pada kenangan sama patek istilahnya, itu yang mungkin yang menyebabkan kan kadang-kadang jadi mahal ya. Barangnya juga kadang-kadang di pasar apa di itu kadang-kadang mahal. Iya. Mungkin kalau lagi murah sih dulu ya sampai sekilo 5.000 itu lagi murahnya itu ya cabai putih apa itu ya. Terus untuk kan cabai kan kadang kalau dibuat kan ada pisang ya Pak. Itu untuk mengantisipasi cabai bosok itu Ya kadang-kadang ada yang menerima ya, ya terutama ya Pak Guru ya, yang jualan makanan atau apa itu kan agak miring. Ya, yang menerima. Kalau enggak itu ya kadang-kadang ya dibuang. Kalau udah enggak itu ya dibuang lah. Daripada jadi penyakit. Kalau yang masih bisa diambil ya diambil, yang enggak ya enggak. istilah Pak. Paling itu ya Pak yang tanyakan Ya. maaf mengganggu waktunya gitu. Ya sama-sama lah, ya juga kadang-kadang juga ngomongnya mungkin kurang jelas bagaimana ya sama. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya. Lama,